Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dengan inspirasi fisika kehidupan. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang medan pergaulan. Apa medan pergaulan itu? Untuk bisa memahami maksud medan pergaulan, kita mengambil inspirasi dari materi pelajaran fisika medan magnet, yang mana medan magnet adalah ruangan di sekitar magnet yang masih ada pengaruh gaya magnet, baik gaya tolak-menolak ataupun gaya tarik-menarik kutub utara dan kutub selatan. Demikian juga dengan medan listrik. Medan listrik adalah ruangan di sekitar partikel atau benda bermuatan listrik yang masih ada pengaruh gaya listrik, baik gaya tolak ataupun gaya tarik-menarik partikel yang tidak sejenis. Demikian juga dengan medan gravitasi, yang konsep gravitasi ditemukan oleh Newton, sehingga dikatakan bahwa medan gravitasi adalah daerah di sekitar bumi yang masih ada pengaruh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Sehingga dengan konsep gravitasi inilah Newton menjadi orang yang paling berpengaruh kedua setelah Nabi Muhammad SAW dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Sehingga secara umum medan gravitasi bisa didefinisikan sebagai daerah di sekitar benda bermassa yang masih ada pengaruh gaya gravitasi atau gaya tarik dari benda. Sehingga medan pergaulan adalah daerah, ruangan di sekitar pergaulan yang masih ada pengaruh orang lain atau teman atau kelompok terhadap seseorang atau diri kelompok itu, baik pengaruh yang positif ataupun pengaruh negatif. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi besar pengaruh dari medan pergaulan? Nah, ini kita juga mengambil inspirasi dari kuat medan listrik. Kuat medan listrik yang ditemukan yang dirumuskan oleh Coulomb dari gaya Coulomb, yang merumuskan bahwa besarnya kuat medan listrik dipengaruhi atau berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing atau besar muatan sumber, dan berbanding terbalik kuadrat dengan jarak titik ke muatan sumber. Kemudian medan gravitasi yang dirumuskan oleh Newton, besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya semakin besar massa benda, kuat medan gravitasinya semakin besar, dan semakin jauh titik dari pusat massa benda, kuat medan gravitasinya semakin kecil. Sehingga medan pergaulan juga demikian. Berdasarkan rumus kuat medan gravitasi, untuk medan pergaulan, M massa itu adalah bisa berupa harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kecantikan. Dan pada medan listrik, kalau Q muatan pada medan pergaulan adalah bisa ilmu, pengetahuan, akhlak, kepribadian, empati, popularitas, dan lainnya. Sehingga semakin besar ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin alim, pengaruh orang itu juga semakin besar. Demikian juga dengan kebaikan akhlaknya. Tapi juga dipengaruhi oleh harta, semakin pangkat, jabatan, banyak orang yang ingin mendekat. Sehingga ini juga memberikan pengaruh baik positif ataupun negatif. Juga dipengaruhi oleh jarak, kedekatan, sahabat, komunitas, grup, atau kelompok, baik kedekatan secara fisik ataupun emosional. Semakin dekat seseorang, maka pengaruhnya semakin besar. Oleh karena itu, para siswa sekalian, maka teman, pergaulan, komunitas, grup itu sangat mempengaruhi terhadap diri kita, dalam kehidupan kita, akhlak kita, jalan hidup kita, pandangan hidup kita, bahkan nanti sukses dan gagalnya kita juga sangat dipengaruhi oleh teman atau pergaulan ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi dan engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi engkau mendapatkan percikan apinya ke pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau mendapatkan bau asapnya yang tidak wangi, yang tidak sedap. Para siswa sekalian, oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa melihat siapa teman dekat kita. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadakum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Sehingga di akhir materi ini kita ambil mahfudot dari teman-teman PDI. Jalis ahlal sidqi wal wafa, bergaulah orang yang jujur dan menepati janji. Karena teman dan lingkungan yang tempat kita bergaul adalah salah satu unsur dalam pembentukan karakter kita. Maka sangat penting bagi kita untuk memilih teman yang baik, karena akhlak seseorang itu tercermin dari akhlak teman dekatnya.
Bergaulah dengan orang-orang yang jujur dan menepati janji yang akan membuat hidup kita tentram dan akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Demikian juga ulama dulu mengingatkan kepada kita untuk menjadi obat hati dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas beritanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.